Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema kali ini adalah tentang muamalat, tentang fikih, yaitu tentang transaksi jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. La yakadu yakhlu muslim minal hajat ila ta'amul bil bai'i wa syira. Seorang muslim tidak sepi dari kebutuhan transaksi jual beli. Jadi maksudnya jual beli ini dibutuhkan setiap orang. Setiap orang akan menghadapi jual beli. Lidza kana wajib ala kulli man lahu alaqatan bisuq ta'allumu ahkamil bai' wa syira. Karena itu bagi ahli-ahli pasar, pedagang ya, harus menguasai fikih, ilmu tentang jual beli. Karena pada jual beli itu juga ada halal haram. Fakatsiran minal mukhalafat innama taqau bisababil jahli bi ahkami syar'i fiha. Maka banyak orang yang kesalahan karena tidak mengerti syariatnya. Waqad kana khulafa yulzimunan nas bitafaqquh fi ahkamil bai' wa qad ja'al Islam fi hadzal bab bi jumlatin min ahkam wal adab. Para khalifah mewajibkan orang yang akan berdagang itu memahami fikih jual beli. Jadi sebelum dagang ya harus belajar. Mungkin dites ya. Lulus baru bisa menjadi pengusaha atau jualan. Waqad ja'al Islam fi hadzal bab jumlatul ahkam wal adab. Islam juga membawa ajaran-ajaran tentang hukum-hukum dan adab berjual beli. Tahfadzul maslahatal amah, yang menjamin kemaslahatan umum. Wa tub'idul insan 'anil wuqufil gharar awil maisir awil riba wa ghairihi minal mahdzurat, dan menjauhkan manusia, menjauhkan kita dari sikap salah, yaitu jatuh ke dalam gharar, penipuan, atau jatuh ke dalam maisir, judi atau riba dan lain sebagainya. Definisi jual beli. Al-bai'u fil gha akhdhu syai'in wa itaut syai'in. Yang namanya jual beli itu take and give. Fa huwa ma'khudun minal ba' idza kullu wahidin minal mutabayyin yamuddu ba'ahu ilal akhar. Itu berasal dari apa ini namanya? Lengan ya. Hasta. Jadi kenapa jual beli ini diambil kata ba'? Karena masing-masing tuh menggunakan tangannya untuk dipanjangin. Yang satu memberi uang, yang satu memberi barang. Itu bahasanya. Nah, dalam istilah yang namanya jual beli itu adalah mubadalatul mal bil mal, tamlikan wa tamallukan. Yang namanya jual beli itu barter, harta ya dengan barang. Harta dengan barang, itu namanya jual beli. Baik tamlik dan tamaluk. Jadi melepas miliknya untuk dikuasai orang lain. Wal malu huwa kullu ma yuqtana wa yahuzuhul insan sawan akana ainan. Yang disebut mal adalah sesuatu yang berharga. Ya. Dan biasanya dibutuhkan oleh manusia.
Sawaun akana ainan au manfaatan, baik berbentuk fisik maupun bukan. Itu namanya harta. Yang berbentuk fisik berarti apa? Ya barang-barang. Jasa juga begitu ya, jasa. Contoh yang berbentuk fisik, zahab, fidah, emas, perak, au nakdin atau uang kontan, au haywanin atau hewan, itu juga mal. Au nabatin atau tanaman, itu masuk kategori harta. Wa yadkhulu fi ta'rifihi manafi'u syai' karukub walabas wa lubsi wa sukna. Masuk dalam kategori mal adalah sesuatu yang berupa jasa, seperti sewa menyewa, ya. Terus pakaian, tempat tinggal, jadi menyewakan tempat tinggal itu juga harta. Rukun baik ada 3. Pertama as-sighah wa takunu imma qauliyan aw fi'liyah, fal qauliyah laha ruknani. Ada sighat. Kalau dalam perkawinan itu ada ijab qabul. Nah, dalam jual beli juga ada ijab qabul. Imam Syafi'i mewajibkan dalam bentuk ucapan. Ya, kalau kita sudah nawar kemudian ada kesepakatan, maka dia menyerahkan uang. Setelah itu saya terima barang ini menjadi milik saya. Itu juga begitu sama. Terima tuku, terima adol. Jadi ada transaksinya. Imam Syafi'i lebih teliti. Hal-hal yang contohnya menghadapi goror, itu antara lain kita masuk ke warung, pesen tanpa mengetahui harganya. Jadi wajarlah bagi kita juga harus tahu halal haram. Orang Islam kalau kita menjadi penjual, Pak, halal apa haram? Ya halal, saya halal. Nggak usah marah, itu hak konsumen. Mas, halal? Ya halal lah. Itu marah. Kenapa? Pasti ngegas. Saya jelasin, kenapa Mas mesti ngegas? Itu hak saya. Ya lihat aja siapa yang dagang. Kenapa saya? Emang kenapa yang dagang? Saya kan orang Islam. Emang saya tahu Bapak Islam. 1. Yang kedua, pasti orang Islam pasti dagangnya halal. Yang enggak juga sih. Nah, makanya gitu. Ya, jadi itu hak kita. Kita harus berani ngomong gitu. Hak kita untuk bertanya. Tanya dulu itu menurut Imam Syafi'i suatu kewajiban. Makanya orang-orang sini yang mungkin emak-emak jualan, mungkin dia ngaji, terima tumbas gitu, terima wade gitu, biasanya gitu. Itu saya sangat terharu itu. Oh berarti orang ini ngaji. Jarang ada yang begitu, terima wade. Ya, saya juga sama. Sudah saya beli ya, ridho ya. Jangan udah dibeli terus dicicipin pula. Wah, itu mah nggak termasuk. Ya kan? Nah, ini teman-teman kita datang ke mall, beli cuma se-on, yang dimakan 2 on. Dicicipin. Saya bilang nggak boleh itu kalau belum ada izin nggak boleh. Lagi pula siapa yang ngizinin uang yang punya bos ya? Kan karyawannya juga nggak diberi izin. Ya, apalagi yang mahal. Nah, kita lanjut. Baik kita mau beli maupun kita mau jual, kedua-duanya harus mengetahui hukum muamalat. Jadi dalam ucapan itu sigot ya, kalau nikah kan juga akad kan. Saya nikahkan engkau ya dengan putriku, saya terima. Nah, itu namanya sigot. Dalam jual beli juga harus begitu. Karena benda ini kan milik dia. Ya, kemudian menjadi milik kita tukar dengan uang. Itu jual beli. Jelas ya, ini nih. Gitu. Harus dilihat baik-baik.
Dan hak kita juga untuk menolak kalau uangnya nggak laku kembaliannya. Contohnya potong atau gimana, ya tukerlah, hak kita. Kadang-kadang dia sengaja cari yang jelek-jelek. Nah, itu hak kita. Ada ijab, ada qabul. Yang namanya ijab tuh al-lafzu sadir minal ba'i. Ucapan atau ungkapan yang keluar dari penjual. Terima wade gitu. Terima jual ya. Ya, saya juga terima tuku. Saya beli, saya terima jual ya. Itu namanya transaksi. Yang kedua qabul, huwal lafzus sadir minal musyari, yaitu lafaz ungkapan yang keluar dari pembeli. Ka'ayakula ishtara itu, saya beli, saya jual. Wa min waqi hadza ta'rif yattati'an anal bai' yakunu min tarafain. Tahsulu bainahuma mubadalah. Jadi dari definisi ini kita ketahui bahwa jual beli itu adalah ya aksi atau transaksi dari kedua belah pihak. Tidak boleh satu terpaksa, yang satu nyerahin uang. Dia keberatan. Selanjutnya ayyaka hadza tabadul ala malin aw ma fi hukmi wa huwal manfaat. Tabadul artinya ada barter ini terjadi dengan uang, dengan harta atau manfaat. Ya, contohnya kita nyuruh orang, itu juga sama transaksi. Anna ma laisa bimalin aw laisa fi hukmil mal la yasihhu bai'uhu. Sesuatu yang bukan harta atau hukum harta itu tidak sah dijual belikan, diperjualbelikan. Ya seperti orang, kan nggak boleh itu. Kalau dulu mah boleh ya, zaman perbudakan, orang dibeli, jadi orang diposisikan sebagai benda. Ada pasarnya, pasar budak. Ya, bagi mereka yang ingin punya uang, beli budak, dia jadi nggak perlu bayar gaji lagi, cukup dikasih makan. Ya kayak binatang aja begitu. Jadi si budak ini tidak berhak mendapat gaji. Ya mau anunya, mau majikannya. Yang selanjutnya istimraru hukmi hadzal mubadalat bi ayyamlika kullu minat tarafain ma waqa alaihi aqdu milkan muabbadan. Milik yang ditukar dengan uang tadi itu harus sifatnya selamanya. Jadi sudah kuasa si pembeli ketika barang itu sudah beralih. Ya, saya menjual, ya kan? Berarti saya punya barang. Pembeli punya uang. Nah, ketika dia membayar barang saya, maka barang ini harus menjadi beralih kepemilikannya. Terserah dia. Ya, jadi nggak boleh diganggu-gugat. Mau diapain, terserah. Itu namanya ngasih. Ngasih juga begitu. Kalau seseorang memberi, itu berarti sudah menyerahkan barang tanpa ganti kan? Kalau jual beli kan ada barter. Tapi kalau memberi sepihak. Nah, Islam mengajarkan pada kita sama, itu juga harus diimbangi dengan minimal doa. Kalau kita memberi, usahakan kita diberi, usahakan kita memberi. Tapi kalau kita tidak bisa memberi, saat diberi, paling tidak kita doakan. Jazakallah khairan. Kalau bisa saling memberi. Wa yaksuru hadza fil buyu' dzatal qimah. Terutama biasanya ijab qabul itu akan nampak kalau bendanya berharga. Kalau yang ece-ece sih biasanya nggak ada begitu. Apalagi beli permen berapa biji jual. Saya terima beli ya, terima jual, nggak ada. Biasanya yang mahal-mahal. Contohnya kayak bail akarat, beli tanah, kapling, wasayarat dan beli mobil, wanahwihi. Wal fi'liyah, yang kedua adalah fi'liyah. Tadi kan qauliyah. Al muradu biyal mu'atat bi antat fa'al bai' silatan wa yadfa'il musyara samanahal ma'lum. Yang disebut fi'liyah dalam bentuk perbuatan adalah seorang penjual menyerahkan bendanya. Bendanya diserahkan. Seorang pembeli menyerahkan uangnya, walaupun dia nggak ngomong. Wa hadzal fi'lu minat tarafain wal ijab wal qabul. Ini juga bagian dari ijab qabul.
Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan. Berapa? Contohnya saya beli setengah kilo. Ya, sudah akad. Setengah kilo berapa? Contohnya 50.000. Sudah kita bayar. Dia juga udah bungkus. Ya, dalam proses pembungkusan dia nyicipin. Nah ini kan belum dibeli. Hati-hati itu. Ya itu mah enak aja buat kita, tapi hukuman dari Allah ini berat. Ya, makanan yang tertelan dalam ini akan menghambat terkabulnya doa. Kecuali kita, saya nyicipin ya, atau sebelumnya, manis nggak? Boleh saya cicipin? Silahkan. Tapi cicipannya ngambil segitu. Wah. Itu bukan nyicipin. Hati-hati ya. Anak-anak kita juga harus diajar. Ya, kalau masuk ke pasar, jangan main makan aja. Sebelum mendapat ridho dari pemiliknya. Wa yaksuru hadza fil mahalat muahadat al-as'ar awis sila allati ulsiqa alaiha syi'ru nahwi. Nah, yang begini terjadi nggak perlu pakai ucapan kalau sudah ada daftar harga. Karena daftar harga ya. A menunya sekian, B begini. Kita pesan yang A tuh. Nah, kita bayar. Kita nggak perlu ngomong lagi. A paket-paketnya. Tapi kalau belum ada harga, harus ada omongan. Ya, jangan main bayar aja. Yang kedua, tadi sigot, yang kedua adalah muta'aqidain. Ada penjual dan ada pembeli. Ada penjual dan ada pembeli. Yang ketiga, mahalul aqdi. Ada tempat kesepakatan. Wa huwa ma waqa alai ta'aqud ay saman wal musman. Ada benda, ada uang. Dan sekarang di transaksi begitu luas ya, terutama lewat marketplace itu. Bagaimana hukumnya menjual benda orang? Saya tahu Pak Kamal jualan benda. Saya pasarin tanpa izin Pak Kamal. Karena saya tahu Pak Kamal biasanya jualnya 300. Saya naikin di up 350. Saya nggak punya. Begitu ada pembelian, saya langsung beli ke situ. Ini sementara orang mengatakan tidak sah. Ini yang susah ini. Sekarang market. Karena benda itu harus dimiliki oleh si penjual. Nah, bagaimana kalau jasa? Jasa itu. Kebanyakan orang sekarang penjual begitu, seperti yang saya katakan di pasar Glodok begitu. Karena dia nyewanya sempit, apa aja ada. Karena dia punya koneksi dengan temannya. Ya, kalau dia namu, dia beli, sudah selesai, mau kemana Pak? Enggak, ini saya ada mau beli kabel. Padahal dia jual baut, ada kabel apa? Itu tetangganya yang jualan. Nah, dia anunya apa speknya seperti apa? Kabel model apa? Mereknya apa? Ukurannya berapa? Nah, dia lihat pas, dia punya katalog kan, punya temennya, dia punya katalog, dia tinggal pesan. Nah inilah yang menurut syariat. Sebab bisa terjadi begini, Bapak sekalian. Begitu udah dipesan, oke, saya setuju, ya. Apalagi uangnya sudah ditransfer. Barangnya nggak ada. Waduh, udah habis Pak. Nggak nanya-nanya lagi. Udah habis. Nah ini. Maka itu harus ada ketersediaan. Ya, Islam mengajar kepada kita jangan sampai ada unsur goror. Sepanjang pengalaman saya sih, marketplace itu memang sedikit yang goror. Tapi tetap aja ada unsur goror. Sebab begini, kan kebiasaan itu kan uangnya ditransfer dulu, ya kan? Maka diwasitin oleh marketplace itu, uangnya ditahan sampai barang itu dikirim. Kalau sudah ada ACC dikirim, kan ada keterangan ini, data larinya barang tuh sudah sampai di mana, sampai di mana, sampai di mana. Udah ketahuan, diterima oleh siapa, sekarang sudah dipotret. Lebih rapi lagi paket-paket itu. Kalau nyampe dipotret.
Begitu juga kalau kita mau komplain, itu apa isinya? Boxingnya itu ya, pembukaan wadahnya itu harus di video. Mulai kita terima, lihat masih utuh, saya buka, harus di video. Nah ternyata rusak. Ini dia memberi jaminan bisa dikembalikan. Tapi harus ini, tadi itu ada prosesnya itu, dikirim ke dia. Kalau enggak dia nggak mau. Itu antara lain. Nah kita kan sering ceroboh kan, main buka aja. Nah itu bisa terjadi. Jadi yang dikirim tidak sesuai dengan spek yang dia tawarkan. Nah ini ujung-ujungnya ribet karena kita harus bayar ini ongkos kirimnya. Kita kena sanksi. Nah itu yang ribet. Tapi kalau kita di toko kan bisa ngelihat barangnya di depan kita. Itu bedanya begitu. Nah diusahakan langsung kepada pemilik barang. Contohnya kalau kita beli elektronik, Samsung katanya, harus ke Samsungnya. Jangan ke lapaknya gitu. Jangan kepada orang yang jualan Samsung, menjualkan Samsung, tapi harus langsung ke pusatnya, sehingga kita tanggung jawabnya langsung ke dia. Biasanya kalau yang punya barang itu bertanggung jawab, biasanya. Nah kita lanjut. Ar-ruknu tsalis, nah tadi itu pertama ada sigat, yang kedua ada orangnya, yang ketiga ada tempatnya. Al-farqu baina mahal aqdi wa majlis aqdi, anna mahal aqdi huwa ma waqa'a alai ta'aqud kasayara wa baitin wa khubzin wa nahwi. Wa majlis aqdi huwal makan alladzi waqa'a fi ta'aqud. Ada mahal, ada majlis. Mahalul aqdi adalah bendanya itu terdeteksi keberadaannya. Benda yang mau dibeli itu terdeteksi. Nah, makanya kita suka tanya-tanya, kalau saya biasa banyak transaksi kitab. Ya, karena toko buku kita ini yang di Pasar Rawu jauh dari lengkap, jauh benar. Jadi buku-buku yang bagus jarang ada di sana. Karena mereka memang jualan sih ya, jadi mana yang laku itu yang mereka stok. Nah kalau buku-buku yang langka itu online. Nah biasanya saya tanya, kalau dia tawarin ini harganya segitu. Bisa perlihatkan isinya. Kalau dia nggak punya, dia nggak bisa ngeliatin. Tapi kalau dia punya, beberapa lembar dia foto. Nah ini isinya, daftar isinya. Ada yang jujur sih. Saya tahu mereka yang jujur itu cuma ada ini Pak, jilidnya ngeletek katanya, lepas sedikit. Jadi saya diskon 10.000. Hanya sedikit saja. Terkelupas. Nggak mengganggu isi sebenarnya. Tapi karena dia jujur, ya, dia harus menceritakan kondisi barangnya. Nah inilah dia bersedia rugi. Nah, itu ya, itu ada juga yang bahkan barangnya sudah diterima, baru dia minta buka rekening bank. Dia kasih tahu rekeningnya, sudah dikirim ya. Bukan COD lagi dia mah, bukan. Jadi kalau COD itu kan barang datang, cash on delivery ya, setelah diterima. Ini mah bukan COD lagi, barang sudah saya terima, dia baru ngasih nomor rekening. Jadi kalau saya mau curang, minggu depan saya baru transfer, dia nggak bisa menggugat, ya kan? Apalagi saya dengan dia nggak kenal. Tuh, tapi ada ustadz yang jualan itu sampai jutaan dia mau. Nah itu kebanyakan karena sudah pengalaman. Ya setiap beli pasti bayar, setiap beli bayar. Nah itu makanya harga diri ini penting. Karena kita sulit menghindari benda-benda yang kita pakai ini, rata-rata yang lewat online itu jauh lebih murah. Karena dia nggak perlu tempat, dia nggak perlu promosi. Ya, semuanya lewat media sosial. Jadi itu jauh lebih murah. Bahkan kadang-kadang bisa utang tanpa bunga. Ya, saya bahkan mendapat hak untuk utang tanpa bunga. Jadi kalau elektronik khususnya.
ada rilis itu. Siapa yang ingin pesan duluan. Nggak ada uang yang keluar. Nah, dia bilang katanya 24 bulan. Beli dengan kontannya sama, dibagi rata. Nah, itulah beberapa trik dari orang-orang yang berjual beli. Nah, tentu saja kita yang paling murah, kan kita sebagai pembeli itu maunya barangnya bagus, harganya murah. Sehingga toko banyak yang bangkrut sekarang. Toko-toko. Karena itu pakai online semua. Cukup ada di rumah aja barangnya. Dia unggah di marketplace. Tapi untuk masuk ke marketplace itu harus punya modal besar. Hukmul bai', hukum jual beli. Al bai'u jaizun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Jual beli hukumnya boleh, bukan wajib, bukan haram. Berdasarkan kitabullah dan sunnah serta ijma'. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 275. Wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Singkatnya begini, hadirin. Islam tidak mewajibkan kita berilmu. Islam mewajibkan kita berilmu saat kita mau pakai. Anda nggak tahu hukum sholat nggak apa-apa, tapi nanti kalau mau sholat tahu gitu. Ya kan? Kita tidak diwajibkan berwudu, tapi nanti kalau mau sholat wudu gitu. Terserah. Contohnya sekarang nggak wudu, ya nggak apa-apa. Nanti kalau mau sholat baru wudu. Wajibnya begitu. Contohnya orang berhubungan malam. Nggak apa-apa dia nggak berwudu, nggak mandi nggak apa-apa. Nanti mau sholat subuh baru mandi. Wajibnya begitu wajibnya. Memang sunnahnya beda ya. Nah, begitu juga haji. Nggak tahu hukum haji nggak apa-apa. Yang penting waktu haji udah tahu gitu. Jadi wayahnya dipakai ada gitu. Kita tidak perlu tahu hukum menikah, munakahat. Tapi saat menikah harus tahu. Nah itu ya. Nah ini kan tidak mungkin bisa instan, ya kan? Nah, apalagi kita membutuhkan transfer ilmu dari orang lain. Kalau kita bisa mengakses sendiri sih nggak apa-apa, tinggal baca. Oh begitu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli adalah khiyar. Khiyar itu punya pilihan, punya alternatif sepanjang belum misah. Sebelum terpisah. Contohnya kita di kasir. Kalau di bank tuh, entah kita ngambil uang, itu biasanya kasir nandain tuh. Dia boleh komplain sebelum balik badan. Sebelum balik badan. Contohnya kita ngambil uang 10 juta. Ya. Terus badan kita sudah balik. Bu, ini kurang 100.000. Wah, biasanya dia susah tuh. Susah nerimanya. Nah, itu namanya khiyar. Ada khiyar majlis. Khiyar majlis itu pasti majlis transaksinya. Maka kita harus hati-hati. Kalau nerima uang atau nerima barang, jangan balik badan dulu. Teliti dulu dengan sebaik-baiknya. Atau biasanya orang nandain keluar. Atau dia memang kalau ada catatan garansi, tapi uang rasanya susah digaransi uangnya. Jadi kalau barang memang ada garansinya. Begitu dia keluar, diteliti pelan-pelan. Waduh, ini ada cacatnya. Ternyata listriknya nggak jalan gitulah. Ada yang mati. Bisa komplain kalau ada itu. Garansi kan. Tapi kalau uang itu sebelum balik badan. Contohnya kita transaksi apa? Kita harus teliti dulu kembaliannya. Jangan main dikantongin aja. Begitu nyampe di rumah, kurang. Balik lagi ke sana, ya susah percaya orangnya. Ya, jadi kita nggak usah malu menghitung uang kembalian. Nah, biasanya yang one time kan emak-emak. Apa ini uangnya lecek? Nah, kalau kita itu biasanya kurang begitu. Main ini aja. Nah, itu jadi harus teliti. Jangan sampai menjadi
ada unsur penyesalan. Nah, itu jangan sampai. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Seandainya kedua-duanya ini jujur, ya, serta saling menjelaskan. Jadi kalau kita jual benda, itu harus dijelaskan deskripsinya. Kita mau jual sepeda, kalau sepeda baru sih nggak diomong lah, jarang ada cacatnya. Tapi kalau sudah bekas, apa yang menjadi cacat kita terangin. Kalau kita terbalik malah dicat, dihilangin cacat. Nanti kira-kira berapa kali dipakai baru ketahuan gitu. Nah ini kita begitu, curang namanya. Jadi harus beritahu ini begini. Ya, itu kalau jujur sabda Rasulullah, maka keduanya akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, namun jika keduanya itu menyembunyikan serta berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka ditarik keberkahannya. Nah, kita harus hati-hati, nggak seberapa nipu orang. Kita punya begini, Bapak sekalian. Kita itu, teman-teman kita ya nggak semua sih, ada yang lebih tertarik kepada keuntungan sesaat. Tapi orang-orang yang luar kita, yang kita lebih cenderung pada mereka. Kenapa kita cenderung beli kepada mereka? Karena mereka sangat konsen dalam barang purna jual. Kalau kita yang penting putus tuh, udah untung gede udah. Nah, kalau mereka memikirkan masa depan. Ya, kalau sampai barang yang saya jual ini diterima dengan baik, dia puas, akan besar kemungkinan dia balik lagi. Itu pikiran makro jauh ke depan. Kalau kita enggak, udah sebodoh amat ya, maunya saya untung gede. Ini salah. Salah besar. Jadi keuntungan itu jangan dilihat pada waktu itu. Ya, jangan dilihat pada waktu. Daripada repot nanti terjadi sesuatu, lebih baik kita terangin semuanya. Tuh, benda yang Anda akan beli itu begini kemampuannya, begini keistimewaannya. Lebih baik begitu. Nanti toh dia akan repot. Dia kalau sampai tidak terima, dia komplain. Kita yang repot ini. Wa ma zalan nabiyyu yabi'u wa yashtari hatta tawaffahullah. Rasulullah juga begitu, senantiasa jual beli ya, sampai dengan Allah wafatkan. Dan beliau juga bahkan menjadi pengusaha ya. Beliau juga pernah berdagang dan beliau menyatakan dagang adalah transaksi yang terbaik. Jadi dagang itu adalah pekerjaan yang terbaik. Kenapa? Karena dagang itu tawakalnya lebih tinggi daripada pegawai. Pamul jadi pegawai. Mau males, mau rajin, telat 5 menit, pokoknya awal bulan pasti nerima. Ya kan? Nah, dia sudah ada kepikiran begitulah, ngeladenin amat, telat baru apa. Tapi kalau pedagang belum tentu sampai tutup ada jualan, ngelamun aja, jangan dikira nggak rugi tuh, banyak yang rugi. Nah ini, jadi terutama promosinya, ya, terutama pelayanannya. Waqad ajmal ulama ala zalika fil jumlah. Qala Ibnu Qudamah ajmal muslimun ala jawaz bai fil jumlah. Jadi jual beli itu adalah sesuatu yang halal, bukan tercela. Menjadi pengusaha, menjadi pedagang itu tidak tercela. Ya, sah-sah saja. Kama anal hikmah la taqtadihi li anna hajatal insan qad tata'allaqu bima fi yadi sahibi wa sahibuhu la yabdulu bi ghairi iwad. Sebagaimana kita tahu, kita hidup tidak bisa memenuhi semuanya sendiri. Pasti akan bertukar kepentingan. Nah, pertukaran kepentingan ini sedikit sekali kalau tidak mau ada iwad. Kalau tidak ada iwad itu kan sedekah. Kita ngasih, nggak perlu ada atau hadiah.
Mana ada orang semuanya begitu, terutama yang berharga kan. Kalau Rasulullah, benda yang dipakai oleh beliau sepanjang tidak membuat haram, ya, kalau diminta akan dikasih. Waduh, HP-nya bagus, Nasir. Wah, mobilnya bagus amat. Oh, kenapa? Wah, jarang ada orang begitu. Rasulullah begitu. Sehingga yang ngasih pernah marah tuh. Kalau mau bagus mah katanya. Saya lupa tuh kain mana gitu. Kain mana gitu. Contohnya kalau di Indonesia katakanlah batik apa itu keris. Tuh, bagus tuh. Nah, Rasulullah sering cerita begitu. Jadi ada sahabat yang wah, saya punya. Kalau tak kasih pasti Rasulullah senang. Wong sering disebut-sebut gitu. Dikasihlah gitu. Kain dari mana gitu, saya lupa ya di hadis. Setelah dipakai, setelah dikasih, pasti Rasulullah sangat bangga, wong sering diomong-omong. Ada sahabat yang minta, ya Rasulullah bagus amat. Kalau saya yang pakai mah rasanya keren nih. Marah yang ngasih. Buku saya kepengen supaya dipakai Rasul. Marah. Kata yang minta, saya bukan gak kebeli, tapi saya kepengen bekas Rasul. Katanya. Bekasnya yang pernah kena keringetnya. Kalau kita kan pasti cuci dulu, ya kan? Nah, sahabat begitu, Pak. Pokoknya bahasa Jawanya nggilani. Rasulullah tuh nggilani. Tidak ada manusia yang diperlakukan oleh sahabatnya melebihi Muhammad. Begitu saat orang Mekah itu intelnya. Rasulullah kan dalam perjalanan menuju Mekah ini mau futuh. Si Anu udah dapat berita tuh orang Mekah itu. Katanya ini apa dalam misi damai, hanya buat umrah bukan perang. Mereka nggak percaya, kirim intel. Diperhatikan sikap Rasul, gilani itu. Kalau mau meludah ditadahin, terus dipeper-peperin begitu. Cukur rebutan rambutnya itu. Rasul, saya belum dapat rambut. Ntar ini masih separuh nih. Baru juga sedikit. Apa enggak gila? Kalau lepas sendal, langsung sendalnya dibawa. Diteng-teng. Sama sahabat. Mau pakai lagi, taruh. Wah. Ya, raja itu begitu kan dibayar sih itunya. Apa? Pasukannya dibayar. Ini enggak dibayar dengan kerelaan. Kalau ada orang mau mencelakai Rasul, dia jadi tameng. Wah, Pak, gila nih benar gitu. Makanya mereka nggak ada satu orang yang pernah saya lihat seperti Muhammad diperlakukan oleh sahabat. Makanya mereka ngedap istilahnya, ngeper. Wah. Kalau Rasul bunuh, langsung mereka nggak mau ini, nggak pikir panjang, langsung. Nah itu bagaimana kok bisa begitu? Ya, begitu harismatiknya. Orang terdorong begitu. Mungkin jangan-jangan kalau Rasul di tengah-tengah kita juga begitu. Boleh jadi. Jadi sebelum beliau terlihat sebelum jatuh udah singkatnya. Dideketin. Sebelum pakai sendal, sendalnya udah disiapin. Mana ada begitu? Mau menuju ke satu tempat, orang sudah datang ke sono. Meneliti aman apa enggak. Selalu dikawal. Ya sekarang saudara bisa bayangkan lah. Bagaimana mungkin sahabat menulis hadis kalau nggak deket tuh? Dulu kan belum ada rekaman. Kan ini modalnya kan telinga dan mata. Saya lihat, saya dengar, begitu sahabat. Ya, bukan saya rekam kayak begini. Pak, ini mah bisa aja pulang. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak bisa, harus di majlis. Ya, jadi kata bahasa Jawa itu menggilani perlakuan sahabatnya itu. Maka wajarlah saat Rasulullah diberitakan wafat, mencak-mencak Umar. Siapa yang bilang wafat? Siapa? Kenapa bisa begitu? Ini overacting. Jadi orang yang dicinta itu kalau sampai nggak ada, kita kehilangan ya, kehilangan pegangan.
Coba saudara kamu percaya, orang yang harisma menurut kita meninggal, kan kita disintegrasi gitu. Istilahnya udah nggak kepikiran. Bagaimana? Nah itu Rasulullah begitu diberitakan meninggal, wong Umar barusan saja nengok, ya mereka pulang, tapi justru Rasulullah wafat setelah sahabat-sahabatnya pergi. Maka siapa yang bilang Muhammad wafat? Saya pegal, tahu sendiri orang kalau sudah menghadapi Umar. Ya kayak wong ngamuk itu kan pasti kan, wah apa terbirit-birit. Gak ada yang berani ngomong bahwa Rasulullah wafat. Abu Bakar menyelinap ke rumah Aisyah, ya karena itu putri beliau kan. Dilihatnya memang sudah meninggal. Maka padahal Abu Bakar itu orang yang paling sayang. Mungkin kalau menurut saya seharusnya Abu Bakar tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi demi menjaga ketauhidan para sahabat kaum muslimin saat itu dia mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Nah, begitu ayat dibacakan, si Umar ini melongo aja. Seakan-akan ayat ini kayak baru turun. Kok kenapa saya jadi lupa bahwa Rasul pun bisa mati? Nah itu, saudara. Jadi mengerikan ya. Jadi kita ini selalu diintai kematian nih Pak Kamal. Kama anal hakikah hikmat. Jadi kenapa jual beli dihalalkan? Karena memang manusia itu butuh benda, butuh jasa yang tidak ada pada dirinya. Dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan tidak syar'i lagi. Begitu itu tidak syar'i. Contohnya kalau Pak Udi mengira barang pasar itu haram, terus bagaimana beli cabai tanam sendiri? Beras juga haram. Nah itu bukan masalah boleh enggaknya, tidak syar'i, nggak disuruh begitu. Kan ada begitu ya, ada begitu ya. Jadi ada murid yang ngomong begitu. Saya ngomong itu tidak syar'i itu, melanggar Rasulullah. Rasulullah sendiri suka ke pasar. Marah dia karena itu kiai yang dibanggakan. Nah ini, saya menyadarkan orang nggak sesuai dengan tuntunan Nabi cara begitu itu. Siapapun orangnya, kan ada sahabat ketika turun ayat yang menyatakan bahwa Rasulullah dosanya sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang. Lalu mereka berpikir, Rasulullah setelah dosanya diampuni masih sholat malam, masih sholat berjemaah. Bagaimana dengan kita yang nggak ada garansi? Maka mereka bertekad, yang satu tidak akan tidur selamanya di malam hari, akan dipakai untuk qiyamul lail, penuh sampai pagi. Yang satu bertekad akan menghabiskan waktu siangnya untuk puasa saben hari. Yang satu lagi nggak akan menikah. Dia akan wakafkan hidupnya untuk Islam. Rasulullah menyambangi orang-orang. Kalian ngomong begini begitu. Saya ini orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi saya tetap sholat malam dan saya tidur. Siang hari saya nggak puasa terus-terusan. Kadang puasa, kadang enggak. Bahkan saya punya istri lebih banyak daripada kalian. Nggak gitu-gitu amat itu. Maka itu keluar hadis itu. Ya, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap gaya hidupku, maka bukan golonganku. Jadi umat Islam ini diminta begini. Apa yang terjadi saudara? Maka orang menggambarkan, ternyata Islam itu bisa dijalankan oleh pedagang. Ternyata Islam itu bisa dijalankan oleh tukang cukur. Ternyata Islam itu bisa dijalankan oleh sopir. Semua profesi bisa menjalankan Islam. Itu yang orang tangkap. Tapi kalau agama lain, kalau kita betul-betul ingin dekat, ya ke kuil, bertapa di sana. Jangan keluar-keluar. Ya, artinya anggrem aja tuh di tempat ibadah. Kita malah tidak boleh waktu di zaman Umar, ada orang yang tidak pernah keluar masjid. Ditegur sama Umar bin Khattab.
Kamu nggak punya anak, nggak punya istri? Punya ya Rasulullah. Punya ya Umar. Keluar. Jangan di masjid terus. Ayo usaha. Ayo cari nafkah. Inna sama la tumtiru dhahaban. Langit tidak menurunkan emas. Langit tidak akan menurunkan emas, tidak akan hujan emas. Ayo cari, keluar. Jangan karena ibadah dipakai alasan untuk tidak mencari nafkah. Nah, jadi saudara-saudara berangkat kerja itu sah-sah saja, itu mendapat pahala yang luar biasa. Apapun nafkah yang kita suapkan ke mulut istri kita, itu berkahnya luar biasa. Apalagi kalau saudara betul-betul menjalankannya, menyuapkannya. Kalau Rasulullah kan begitu. Sesuap nasi yang kau berikan pada istrimu, itu berpahala luar biasa. Ya, nafkah yang kau cari untuk biaya pendidikan anak-anakmu, itu luar biasa pahalanya. Jangan dianggap nihil. Nah, semua itu bisa kita lakukan kalau kita cari nafkah. Ya, jangan menjadi pengemis, kecuali terpaksa. Nggak ada cara lain. Contohnya ada bencana alam, ancur-ancuran, ya nggak bisa kan itu Pak? Ya terpaksa. Sifatnya sementara, tapi nggak boleh terus permanen, tidak boleh. Maka salah satunya adalah solusinya dagang. Tapi dagangnya juga harus punya ilmu. Dulunya bukan pedagang, dagang malah habis, boro-boro nambah. Ya, uang pensiun digolengin buat dagang, dia nggak ngerti dagang, habis malah. Yustarat li sihatil bai sab'atu syurut. Syarat keabsahan jual beli ada 7. Pertama, at-taradi bainal ba'i wal mushtari fala yasihu bai'ul mukrah. Adanya keridhaan baik dari penjual maupun pembeli terhadap benda yang diingini oleh pembeli. Nah, ridho dia, memang dia juga mau jual. Ada tipe orang tulisannya jual gitu. Begitu udah ditawar, beraninya berapa? Tadinya dia bilang 100, jual 100. Waduh, udah nggak bisa 100. Buku uang yang disiapin cuma 100. Sekarang 150. Wow, nggak cukup. Udah ngumpulin lagi, dapat 150. Pak, waduh sekarang nggak bisa. Kamu kemarin sih nggak mau. Memang tujuannya bukan untuk jual beli dia. Tapi tulisannya jual. Nah itu nggak boleh begitu, itu mempermainkan orang. Ya, nanti juga ada disebut jual beli ainah. Jual beli inah yang dirilis dalam sebuah hadis. Kalau kamu lebih suka jual beli inah dan kamu suka pertanian, meninggalkan jihad, maka tunggu saja kebinasaan. Sibuk dengan masing-masing, lupa pada Islam. Ya, maksudnya. Nah, inah itu begini. Contohnya saya butuh duit, saya butuh uang, bukan butuh barang. Ya, saya datang ke Pak Mul. Pak Mul kebetulan jual angkot. Ya, katakanlah angkot itu kita sepakati harganya 150 juta. Pak Mul, saya beli angkotnya. Padahal saya niatnya butuh uang, bukan butuh barang. Pak Mul juga udah ngerti. Karena udah Jadi saya beli angkot Pak Mul. Kata Pak Mul 150 mau. Iya mau lah. Nah, gitu kan? Nah udah berapa waktu itu Pak Mul, gimana? Kok angkotnya belum diambil? Udah tak beli lagi ya? Gitu. Tak beli 140. Oh ya udah. Padahal tadi kesepakatannya beli angkot itu dikredit setahun contohnya. Gitu kan? Kok nggak diambil-ambil mobilnya? Tak beli lagi aja kata Pak Mul. 140. Kan tadi 150. Nah, Pak Mul tuh memberikan kepada saya uang kontan. Paham belum? Jadi saya mendekati Pak Mul tuh bukan butuh angkot, tapi butuh uang. Nah, tapi saya mengistilahkannya angkot. Apalah yang dimiliki oleh Pak Mul? Kalau rumah ya rumah. Nanti Pak Mul beli lagi sebelum saya miliki benda itu. Saya utang Pak Mul angkot 150 ya setahun. Oh ya boleh.
Nah, setelah berapa jam atau berapa hari, gimana nih angkotnya nggak diambil-ambil? Tak beli lagi aja ya. Ya udah, 140. Ngerti nggak maksudnya? Saya terima uang kan 140. Saya bayar setahun. Itu tujuan utamanya. Tapi melibatkan benda. Nah ini sepertinya dia ingin menipu Allah gitu. Nah itu praktek inah. Ini masuk kategori riba. Ini nggak mudah ini. Ya kan? Saya butuh uang. Saya sebetulnya butuh uang. Kayak Pak Udi punya barang-barang banyak. Wis tak tuku ya. 20 juta contohnya. Ada benda apa yang dimiliki Pak Udi. Tapi tak angsur setahun. Boleh? Iya sih. Oh, udah berapa hari? Iya orang dicukut-cukut sih barang. Wis tak tuku maning be ya. Tak tuku 16 contohnya, 16 juta. Tapi kontan dia ngasih. Kan saya dapat tuh. Sebab yang saya butuhkan bukan benda tapi uang. Jadi diputer-puter. Ya, ini namanya helah. Nah, ini menurut hukum Islam tidak boleh. Sebab tujuannya adalah uang. Jadi sebenarnya singkatnya saya pinjam uang selama setahun nanti tak bayar 20 juta gitu maksudnya. Sebenarnya, tapi diputer-puter ke benda. Nah, ini namanya jual beli inah. Nah, itu masuk kategori riba. Nah, kita lanjut bentar lagi ya. Jadi memang ini yang masalah yang paling banyak itu masalah muamalatnya. Kita kalau tidak hati-hati itu masuk ke dalam itu. Masuk ke dalam haram. Seperti tadi Bapak yang saya jelaskan, kita transaksi, beli makanan ke warung atau jasa, ngojek apa, nggak ngomong lagi, nggak ada kesepakatan gitu. Sebelum dinikmati atau sebelum dipakai, nggak ada kesepakatan. Lalu dikemplang, ngojek mang, nih terminal, biasanya 15, main angkot aja. Sampai ke sana, pira mang, 30. Biasanya mah kan ribut itu. Ya nggak bisa. Nah ini namanya haram. Kenapa? Karena ada ketidaksenangan, tidak ridho. Ya, ini yang sering dimanfaatkan orang. Begitu juga kita beli makanan, itu harus tahu kesepakatannya dulu. Jadi nggak usah malu untuk bertanya. Berapa mang semangkok? Sekian. Jangan main rong mangkok. Makan semangkok berapa? 50, biasanya 25. Nah, itu biasanya di titik-titik ya, pariwisata ya. Nah, itu hati-hati. Itu bukan sekedar kita rugi, Saudara, tetapi haram hukumnya. Karena ada tidak ridho. Kan mangkel kitanya. Mau dimuntahin lagi nggak mungkin kan? Tak muntahin lagi. Atau ojek sudah sampai seluruh ini balik akan maning bae di Pangurawi, nggak mungkin kan? Nah, contohnya. Nah ini kita harus hati-hati. Begitu juga pinjam meminjam. Rasulullah mengatakan kalau sifatnya minjam, unsurnya itu tidak berkurang. Kalau Bapak mengatakan, Pak Mul, mobilnya saya pinjam ya? Iya sih, saya mau ke Jakarta. Ya sehari lah. Nah itu kalau bensinnya segitu harus diisi segitu. Itu namanya minjem. Ini full, tahu-tahu blank. Itu bukan minjem, itu rugi. Minjem itu bendanya utuh. Nah itu pengertian minjem. Sekalian bensinnya saya pakai. Nah, boleh nego. Gimana nih? Saya minjem tapi saya nggak isi. Oh ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau itu kata-kata itu akadnya minjem, ya harus minjem. Sama minjem korek. Kan itu diambil. Harus minta satu batang, harus begitu. Bahasanya itu. Maksudnya ini banyak terjadi di kalangan istri-istri kita. Lagi kagol minjem beras ke tetangganya. Beras yang di sono beras Cianjur, kembaliannya beras, ya gitu contohnya, beda kualitas, itu juga tidak boleh. Jadi lebih baik dibeli saja.
dibeli saja walaupun utang. Ini berapa di harganya? Gitu. Oh, saya belinya sekilonya 15.000. Oke, saya 2 kilo berarti saya utang 30. Nggak apa-apa. Daripada nanti tak kembaliin beras, berasnya beda. Ah, banyak kutunya. Kan jadi Ya. Itu hal-hal yang kecil yang akan mengganggu kita. Yang kedua, as-sani ayakuna kullun minal bai wal musyari jaizat tasarruf. Baik penjual maupun pembeli adalah orang-orang yang sah melakukan jual beli. Contohnya ada orang yang sah tidak melakukan jual beli, contohnya kurang waras. Ya, kurang waras dibeli sama kita sengaja. Nah, kita memanfaatkan itu atau masih kecil. Saya beli ya, antingnya dicopot. Ya kan? Gimana 50.000? Padahal kita tahu segramnya mahal. Diberikan, itu tidak boleh. Tidak sah jual beli. Ya, jadi baik penjual maupun beli sama-sama akal sehat. Jangan lagi mabuk. Biasanya orang mabuk tuh banyak yang dijual murah itu. Arlojinya dia jual. Udah berapa aja lo tebus. Nah, itu tidak boleh dalam kondisi itu. Fala yasiu tasarrufu saghirin bi ghairi izni walihi. Maka tidak boleh anak kecil berperanan menjual atau membeli tanpa izin walinya. Fa in adzina lahu sahha bai'uhu. Maka jika diizinkan baru boleh. Wa yustatha min dzalika asyai'u yasir alladzi jaratil adat bi bai'i wa syira' as-sighar yahu fala ba'sa bi. Dikecualikan dari hal-hal seperti ini adalah benda-benda yang murah. Seperti anak kita beli snack, nggak perlu kita temenin itu. Ya, kita kasih uang kan dia ke warung sendiri. Sebenarnya menurut kaidah ini harus dewasa. Harus dewasa sebenarnya. Tapi kalau sudah kita maklumi harganya, ya kita ini sana beli sana. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bendanya berharga, tidak boleh. Yang ketiga, bentar lagi ya. Antakuna sal'a mubahatun naf'i. Benda yang dijual, benda yang diperdagangkan itu adalah benda yang dibolehkan. Jadi ada benda yang tidak boleh dijual belikan dalam Islam. Ya. Fala yajuzu bai'u mala naf'a fihi. Tidak boleh menjual belikan benda yang tidak ada gunanya. Nah, makanya itu dipertanyakan jual beli kembang api. Jual beli kembang api boleh nggak? Atau jual beli ini apa? Petasan. Ya, apalagi jual beli itu apa? Trompet. Malam pergantian. Wong begitunya aja nggak boleh, itu niru-niru Yahudi. Lah terus pasti belinya semua nggak boleh. Nah, jual beli kotoran. Apa kotoran diperjualbelikan? Iya, itu serubuk. Iya, makanya orang yang tua di sini yang ngaji itu, yang di bagian saya pernah beli buat tanaman. Kita mau orang ngedol, tapi dia ongkosi bae ngumpulakannya ya, gitu. Saya emang nggak jual. Anda boleh bayar jasa saya mengumpulkan ini di karung. Dia nggak ngerti berarti, orang ini ngerti. Jadi kotoran itu nggak boleh jual belikan. Ya, kalau menurut hukum ini. Tapi kita nggak tahu nih imam-imam ya, karena kan kotoran itu ada manfaatnya. Ini maksudnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan kalau kita tahu benda yang dibeli itu untuk kejahatan, itu kita tidak boleh jual. Makanya zaman dulu kebanyakan toko-toko tidak mau melayani benda tajam. Kalau dia jual gunting, sudah maghrib, enggak ada habis. Padahal ada. Jarum. Kenapa jarum nggak boleh dijual? Itu karena takut disalahgunakan. Ya sebenarnya sih itu zaman jahiliyah ya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi masih kebawa hukum tadi. Masih panjang nih, hadirin. Contoh benda yang tidak diboleh jual belikan, jual beli minuman keras. Contohnya. Contoh beli narkoba. Ya. Kemudian patung, jual beli patung.
Wah, teman-teman kita yang ada di Borobudur, orang Islam semua yang di seputar Borobudur, yang jualan patung-patung. Kita, teman-teman kita semua. Bahkan mereka menjadi pematung, bukan sekedar jual beli, pematungnya dia. Iya, produksi. Ya ini, kurang ngerti ya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ini masih panjang, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Kenapa tidak boleh? Karena kotoran ini najis. Menjual belikan sesuatu yang najis itu tidak boleh. Nah, tapi kan menu ini tidak menjadi kesepakatan. Kotoran itu apa najis nggak? Menurut Bapak kotoran najis nggak? Tidak disepakati, Pak. Menurut Imam Syafi'i, kotoran semua kotoran haram, najis. Tapi menurut imam yang lain, kotoran dari binatang yang boleh dimakan tidak najis. Memang kotor, tapi tidak najis. Ya, bau juga itu. Jadi harus dibedakan antara najis dan bersih atau kotor. Yang kotor itu belum tentu najis. Yang bersih tidak berarti tidak najis. Ya, jadi ini butuh perhatian kita, karena kita tidak bisa lepas dari jual beli. Ya tentu seperti yang saya katakan, kita usahakan supaya apa yang kita lakukan ini tidak berdosa, tidak melanggar, kan? Kadang-kadang kita nggak tahu hukumnya, ternyata berdosa. Nah, semoga makin lama kita makin pinter, makin berwawasan. Dengan kajian ini kan kita tambah wawasan. Boleh jadi yang saya sampaikan salah. Jadi jangan pede dulu. Karena tugas saya hanya membacakan. Saya hanya menerjemahkan saja. Jadi saya tidak bertanggung jawab pada isinya. Nanti kita bandingin lagi nih. Kan ini pendapat. Ya, nanti kita ada buku yang lain lagi. Kalau dari hadis pasti insya Allah. Tapi meskipun kita menyampaikan hadis, ada kemungkinan salah dari sisi penyampainya. Bukan dari nabinya, bukan. Dari sisi penyampainya. Contoh yang sederhana, ketika saya menulis di telapak tangan saya angka 6, saya tanya kepada Pak Mul, angka berapa? Lah, barangnya sama. Lalu saya bertengkar, nanti sing bener kok. Sampai berbunuh-bunuhan, gak taunya dari sisi mana dia melihat. Ya kan? Contohnya begitu. Nah, mudah-mudahan kita dengan nambah ini, Bapak sekalian nggak usah takut kita berbeda. Republik ini ada karena ada perbedaan. Republik Indonesia ini ada karena ada perbedaan. Jadi para pemimpin kita itu berdiskusi sampai kemudian menemukan satu platform. Nah, kita juga begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala taklim kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga kita juga dikaruniai, dianugerahi oleh Allah masa depan putra-putri kita, masa depan yang cerah. Dan menuntun putra-putri kita menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.